Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Salam damai sejahtera untuk setiap kita. Selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan bersama saya Emmanuel Yeremia. Saudaraku, malam hari ini sebelum kita beristirahat, sebelum kita tidur, mari kita buka Lukas 1 ayat 18-20. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Haleluya. Saudara, saat malaikat Gabriel memberikan pesan kepada Zakaria bahwa istrinya akan melahirkan seorang anak laki-laki, Zakaria merespon dengan berkata, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Zakaria terkejut dan sulit mempercayai pesan itu, saudara. Sehingga dia berkata, "Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Mendengar itu, malaikat Tuhan berkata kepada Zakaria, "Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Haleluya. Saudaraku, perhatikan perkataan yang keluar dari mulut kita sungguh berkuasa, saudara. Tuhan tentunya tidak mau Zakaria keluar dan mengucapkan perkataan kekalahan, mengucapkan perkataan yang di luar dari rencana dan kehendak Tuhan di hidup Zakaria, saudara. Sebab Tuhan mau janjinya terjadi dan tergenapi di hidup Zakaria. Firman Tuhan mengatakan di Amsal 18 ayat 21, "Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya." Haleluya. Saudara, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, anak-anak Bapa di sorga, memiliki kuasa, saudaraku. Sebab roh Tuhan ada di dalam setiap kita. Itu sebabnya, saudara, penting untuk kita memilih perkataan seperti apa yang kita ucapkan setiap hari. Entah itu ketika kita meresponi orang-orang yang kita kasihi, ketika kita berkata-kata kepada mereka, ketika kita meresponi keadaan kita, ketika kita mengucapkan tentang keadaan hidup kita, atau ketika kita berbicara kepada diri kita sendiri, saudara, ketika kita berbicara kepada Tuhan, biarlah kita mengucapkan perkataan yang baik, yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga hidup kita, hidup orang-orang yang mendengar perkataan kita boleh diberkati, saudaraku. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mungkin telah berbicara kepada kita, dan kita telah menerima janjinya di hati kita. Tuhan menaruh mimpi di hati kita begitu kuat. Namun ketika kita melihat kenyataan, saudara, nampaknya janji itu atau mimpi itu begitu besar. Nampaknya itu tidak mungkin terjadi. Kita melihat keadaan kita begitu jauh dari janji itu menjadi nyata. Kita melihat kenyataannya, kita tidak memiliki koneksi yang kuat. Kita tidak memiliki kemampuan sekarang. Kita tidak memiliki pengalaman. Kita tidak datang dari keluarga yang besar, keluarga yang ternama. Saudaraku, seperti apapun keadaannya sekarang, kalau Tuhan yang berjanji, kalau mimpi itu datang daripada Tuhan, saudara, janganlah kita perkatakan kebalikan dari apa yang Tuhan nyatakan. Janganlah kita perkatakan kebalikan dari apa yang Tuhan taruh di hati kita, sehingga kita membuat keajaiban dan mujizat semakin menjauh dari hidup kita, saudara. Ingat, saudaraku, mulut kita anak-anak Bapa di sorga memiliki kuasa.
Saat kita berkata-kata, maka perkataan kita bisa menjadi nyata, saudara. Apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Kalau kita menabur perkataan berkat, maka kita akan menuai berkat di hidup kita. Kalau kita menabur kutuk, sumpah serapah, perkataan kotor, perkataan negatif, perkataan kekalahan, maka tentunya yang dituai juga hal-hal yang tidak jauh dari apa yang diucapkan, saudaraku. Oleh sebab itu, saudara, malam hari ini, kalau kita percaya Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup menyediakan, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup memberkati, Tuhan sanggup membebaskan, Tuhan sanggup memerdekakan dari keterikatan, maka saudara, perkatakanlah itu di hidup kita. Nyatakanlah kepada Tuhan kita bahwa kita percaya kepadanya. Bangun, bangkitkan pengharapan kita kepadanya, saudara. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Kita ini warga kerajaan sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita berkuasa dan bisa menjadi nyata, saudara. Firman-Nya mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Perhatikan, saudaraku, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Haleluya. Saudaraku, kita bisa memulai dengan yang sederhana, saudara. Kita bisa katakan, kita bisa deklarasikan, aku dikasihi Tuhan, aku diampuni Tuhan, aku diberkati Tuhan, aku disembuhkan Tuhan. Oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh, tubuhku sehat, utuh, sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku dibebaskan dari segala keterikatan, dari kebiasaan yang buruk. Aku ditolong Tuhan. Aku alami kebaikan-kebaikan Tuhan. Kemurahan Tuhan ada atasku. Aku dilindungi sempurna. Oh, Tuhan itu baik bagiku. Tuhan itu Bapakku yang sempurna. Tuhan itu Bapakku yang setia. Aku dipenuhi damai sejahteranya. Aku dipenuhi sukacitanya yang melimpah-limpah. Haleluya. Saudara, ingat saudara, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya, saudara. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Malam hari ini Tuhan, kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami datang kepadamu Tuhan, karena kami tahu Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang penuh dengan kemurahan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk hari ini yang boleh kami lalui Tuhan. Bukan hebat, bukan kuat kami, melainkan hanya karena kemurahan-Mu, karena anugerah penyertaan-Mu yang sempurna. Sebab Roh-Mu menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa yang baik, malam hari ini kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut kami berkuasa ya Tuhan. Firman-Mu Bapa yang mengingatkan kami bahwa kami ini adalah anak-anak-Mu. Roh-Mu ada di dalam kami. Apa yang kami tabur dengan mulut kami Tuhan, bisa kami tuai. Oh Tuhan, kami tidak mampu menguasainya tanpa Engkau. Kami perlu Roh-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau membimbing kami. Kami perlu Engkau menuntun menyertai kami. Ajarkan kami Tuhan untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang daripada Engkau. Mengucapkan perkataan kehidupan. Perkataan yang memulihkan, yang menyembuhkan. Perkataan yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkataan kemenangan ya Tuhan. Supaya orang-orang yang mendengar perkataan kami mereka diberkati. Supaya keadaan kami diubahkan menjadi baik, lebih baik di dalam nama Yesus Tuhan. Supaya hidup kami alami kemenangan yang daripada Engkau.
Kami alami anugerah, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut kami Bapa adalah perkataan yang baik dan yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini Tuhan kami berdoa bagi siapapun kami yang sedang memfokuskan hati dan pikiran kami, yang sedang memandang kepada Engkau. Bapa yang setia, Bapa yang murah hati. Engkau yang melihat kami, Engkau yang mengenal kami, Engkau yang tahu persis siapa kami Tuhan. Nyatakanlah pribadi-Mu bagi setiap kami Bapa. Nyatakanlah hadirat-Mu bagi setiap kami. Biarlah Engkau Tuhan memenuhi kami dengan Roh-Mu. Biarlah hati setiap kami dipenuhi damai sejahtera, dipenuhi kasih-Mu, dipenuhi sukacita yang daripada Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberikan kekuatan baru bagi anak-anak-Mu yang lemah ya Tuhan. Dibukakan pintu-pintu yang daripada Engkau bagi setiap anak-anak-Mu yang hadapi masalah, yang menghadapi jalan buntu hari-hari ini. Biarlah Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan. Menyatakan pertolongan yang daripada Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kekurangan alami penyediaan yang daripada Engkau. Yang sakit ya Tuhan, kami perkatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, kami menjadi sembuh di dalam nama Yesus Tuhan. Tubuh kami sehat, tubuh kami kuat. Kami disembuhkan sempurna oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa yang baik, kami menyerahkan setiap area kehidupan kami kepadamu. Berkati pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Berkatilah orang-orang yang mereka kasihi, dijaga, dipelihara sempurna. Alami kebaikan-kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini Tuhan, kami akan berbaring tidur, kami akan beristirahat. Biarlah pemeliharaan-Mu sempurna atas istirahat kami Tuhan. Pada waktu kami tidur, kami diberkati. Engkau bekerja dengan sempurna dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Terus bawa kami semakin dekat dengan Engkau. Bahwa kami mengenal Engkau. Bahwa kami Tuhan untuk memiliki hati yang selalu rindu mencari wajah-Mu, membaca firman-Mu, hidup di jalan-Mu Tuhan, tidak menyimbang ke kiri dan ke kanan. Hidup kami memuliakan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak mampu tanpa Engkau. Kami perlu Roh-Mu di hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudaraku, kita sudah berdoa saudara. Ingat saudaraku, saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Roh Tuhan ada di dalam setiap kita, di dalam Tuhan Yesus Kristus saudara. Apa yang saudara dan saya katakan itu berkuasa. Oleh sebab itu pastikan kita menjaga setiap perkataan kita yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang memberkati hidup kita, hidup orang lain saudara. Yang memuji nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saya ucapkan selamat malam saudaraku, selamat beristirahat. Damai sejahtera Bapa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.